Sudah, Dok. Oh, sudah, oke. Ya, masih. Ini yang saya katakan kita harus bicarakan mulai satu persatu masalah RPH. Nah, kemudian jadi tanggung jawab kita bersama masalah keamanan, mutu, dan gizi pangan itu sendiri. Di dalam peraturan-peraturan tentang keamanan pangan, supaya adik-adik sekalian mengetahui, terutama mahasiswa, jangan dipelajari dari undang-undang yang ada di Dirjen PKH. Karena ada beberapa undang-undang yang mempengaruhi masalah keamanan ini, sehingga kenapa RPH itu penting kita perbaiki atau kita mendalami, yaitu satu tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, itu tentang pangan. Itu tolong nanti dibaca kenapa kita itu bersikeras bahwa memotong ternak itu yang setiap diedarkan itu harus di rumah potong hewan. Nanti baca di situ di Undang-Undang 18 Tahun 2012, kemudian di Undang-Undang 8 Tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen. Itu ada kaitannya semua. Terus kemudian ada lagi di undang-undang kita, yaitu Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang terakhir itu ada di Undang-Undang Nomor 33 masalah halal. Ya, ini penting karena semua tidak bisa kita berdiri sendiri. Di peternakan dan kesehatan hewan, khususnya Direktorat Kesmafet, disitulah yang kita tangani adalah masalah teknisnya, masalah higien sanitasinya. Ya, masalah higien sanitasinya. Yang lain-lain itu adalah pendukung kalau kita punya kekuatan atau keharusan dalam menyediakan produk hewan yang halalan toiban tadi. Jadi prinsip pangan yang kita harus ada ini adalah halalan toiban. Ujung-ujungnya ke situ. Karena kita mohon maaf, mayoritas negara kita ini adalah Muslim. Jadi sehingga kita prinsip pangan yang utama itu adalah halalan toiban, kemudian aman dan layak untuk dikonsumsi. Semua aturan pasti bermuara pada yang saya katakan. Apa sih yang dikatakan aman? Ya, aman itu adalah pangan tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Ini cocok sekali dengan yang saya katakan tadi, bahwa fungsi dan arti Direktorat Kesmafet itu adalah situ bagaimana untuk secara langsung dan tidak langsung untuk kesehatan manusia. Kemudian layak. Layak di sini adalah kondisi atau keadaan pangan yang tidak menyimpang dari karakteristiknya dan dapat diterima oleh masyarakat konsumen. Sebenarnya bahasa-bahasa yang kita inginkan adalah bahasa yang asuh ya, karena asuh itu sudah kita bagi-bagi dengan teman-teman di Kementerian Agama. Kalau asuh kemarin kita sudah katakan kalau A itu aman, kemudian S itu sehat, kemudian U itu adalah utuh, yang terakhir H itu adalah halal. Kemudian fungsi utama RPH itu selain yang saya katakan tadi, yaitu menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Yang tadi saya katakan bahwa kita punya prinsip bahwa daging nanti yang keluar dari rumah potong hewan itu tidak boleh keluar dari pengertian asuh tadi, serta mempunyai kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di sini sehat itu pengertian kita ya tidak ada kuman dan lain sebagainya, apalagi itu bersifat zoonosis. Jadi fungsi berikutnya dari rumah potong hewan itu adalah bagaimana kita mengendalikan penyakit zoonosis sendiri. Kemudian faktor-faktor kritis dalam pengelolaan RPH. RPHR ini ada ruminansia ya. Itu adalah pertama sarana dan prasarana RPH yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih RPH yang benar-benar menurut kita adalah yang benar dan baik. Ya. Nah, kemudian memenuhi persyaratan yang saya sebut tadi. Tapi ini faktor kritis kita yang di sana yang tadi disebutkan sama Ibu Hera, itu saya kenal sekali, Bu. Itu
tapi sembunyi dia rupanya Ibu Hera ya. Itu pertama, terus kemudian pencegahan pemotongan ternak ya, betina produktif atau bunting yang masih tinggi. Kita tahu silakan nanti ke rumah potong hewan dimanapun Anda Bapak Ibu atau adik-adik ke sana, pasti ngelihat banyak sekali betina produktif yang masih dipotong. Kali ini kita sudah kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pembinaan, tapi namanya manusia yang gitu aja, jadi kucing-kucingan ya sama petugas. Nah, tapi ini merupakan tanggung jawab kita. Mohon maaf, ini calon-calon dokter hewan harus betul-betul memperhatikan selain dari gangguan reproduksi, ya kita juga harus mengamankan pemotongan betina produktif. Karena itu adalah tanggung jawab kita di kedokteran hewan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kritisnya adalah penerapan kesejahteraan hewan dan higien sanitasi. Ya, ini yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini dasar inilah kita kalau ingin yang tadi disebut katanya Ibu Dr. Mira katakan bahwa yang tidak bersertifikat NKV tapi pemotongannya sedikit. Tapi kalau yang tidak ber-NKV pemotongannya banyak. Nah, itu yang hebatnya orang Indonesia kan di situ. Itu dia diatur sedikit, dia lari dari yang diatur. Kalau kita menangkap dia untuk dipenjarain, itu penuh itu penjara itu. Nah, tapi dari sekarang kita mulai berpikir untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang kita kejar ini masyarakat kita sendiri. Tapi sekarang mindset yang ingin kita ubah adalah bagaimana kita mensosialisasikan tentang mendapatkan produk hewan yang asuh tadi. Kita tidak usah ribut masalah di pasar ya, masalah di pasar becek itu nanti akan terurus sendiri kalau mindset dari konsumen kita sudah berubah. Kita sosialisasikan kayak contoh gini, Anda kalau beli daging sapi, daging ayam atau daging bebek atau telur, belilah pada produk-produk atau unit usaha yang sudah bersertifikat NKV. Jadi nanti akan orang lama-lama akan berpikir dia, ini kok saya tidak laku barang saya, oh karena Anda tidak mempunyai sertifikat NKV. Dan ini semua sudah didukung oleh Badan POM. Ya. Badan POM juga menginginkan sebelum dia mengeluarkan surat edaran produk hewan itu, pengolahan pangan itu diedarkan, kalau dia olah itu produk dari hewan, dia harus mengetahui bahwa produk hewan yang diambil itu berdasarkan dari unit usaha yang ber-NKV. Ini penting. Kita mulai mengubah mindset dari masyarakat kita. Kalau kita tertibkan teman-teman di rumah potong hewan, itu biasanya bermain kita sama pedang, gitu ya, bermain sama pedang. Padahal dalam undang-undang kita nomor 18, setiap pemotongan yang dagingnya atau produknya yang kita distribusikan maupun dijual belikan itu wajib dipotong di rumah potong hewan, bukan di tempat pemotongan hewan. Yang seperti Ibu Dr. Bira katakan, ya mungkin itu dia potong di tempat pemotongan hewan, bukan di rumah potong hewan. Padahal itu kalau dia secara hukum, dia dipermasalahkan, itu hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Tapi ini tetap kita lakukan pembinaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, faktor kritis berikutnya adalah manajemen. Ini manajemen kita itu banyak tradisional ya. Yang seperti Ibu lihat itu di teman-teman kalau dia di RPH, masih sistem manajemennya itu adalah masih manajemen tradisional. Kalau dia sudah mengikuti aturan-aturan yang ada atau yang kita buat, itu contohnya aja di SOP kita sudah buat, tapi mereka punya SOP itu masih lumayan ya. Tapi yang lebih parah lagi tidak punya SOP, tidak mentaati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita sepakati bersama dan tidak dilakukan. Apalagi pekerja-pekerja itu semua tidak mencantumkan SOP yang sudah kita buat. Ini jadi kendala kita. Dan kita mudah-mudahan kita benahi secara baik. Ya, pelan-pelan. Kemudian faktor kritis berikutnya adalah petugas pengawas RPHR yang tidak mampu menegakkan aturan. Ya, kita pahami seperti saya katakan tadi, alasannya klasik ya. Pak, ini kalau kita larang Pak, pedangnya jalan Pak. Nah, makanya kita sekarang itu
kita minta dengan Baharkam, kerjasama dengan Baharkam, bagaimana caranya kita melalui pembinaan dan kemudian tidak Baharkam saja, kita sudah merambah ke DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk kita memberikan sentuhan melalui agama supaya bagi petugas rumah potong hewan itu sedikit mentaati aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Nah, salah satu dari petugas pengawas kita yaitu jumlahnya terbatas, oke benar, kemudian dituntut penghasilan PAD. Makanya harapan kita dari dulu kita minta rumah potong hewan itu jangan lagi berpikir bahwa kita harus mendapatkan pendapatan asli daerah. Kita carilah, RPH itu sangat kecil sekali untuk kita mendapatkan PAD. Tapi kalau kita bisa, bagaimana caranya dengan prinsip-prinsip yang tidak kita paksakan untuk penarian PAD, tapi mereka sudah bisa melakukan proses produksi dengan yang saya katakan tadi, halalan, toiban, kemudian aman dan layak itu, kita sebenarnya sudah bersyukur karena bisa mengamankan warga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari memakan produk hewan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, fasilitas terakhir adalah bagaimana fasilitas RPHR itu yang sudah tidak layak, tidak ada dukungan dana dari Pemda. Kita tahu bahwa sebagian besar rumah potong hewan yang kita bangun di daerah-daerah itu masih besar ketergantungan mereka dengan dana dari pusat. Kalau dari kita membayangkan saja 34 provinsi dengan kabupaten yang berapa 600-an kabupaten, kemudian belum dari kecamatannya, itu saya yakin seberapa besar pun dana pemerintah pusat akan bisa memfasilitasi RPHR kita ini. Padahal dalam aturan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah, itu kita sudah bagi. Yang masalah-masalah begini, tanggung jawab besarnya ada di mana, kita sudah bagi dengan hal-hal itu. Kemudian dasar hukum yang kita lalui tadi seperti yang saya katakan di atas, tapi ini saya ambil yang undang-undang kita. Ini mohon ya, undang-undang kita yaitu ini salah ya, Undang-Undang 18 tahun 2009 ya, mohon maaf ini salah tulis. Kemudian juntonya 41 tahun 2014. Ini salah ya, jangan sampai nanti mahasiswa nulisnya salah. Jadi undang-undang kita itu adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, junto 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ini kita ambil di pasal 61. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau dia di luar RPH, salah nggak? Salah. Bisa nggak dihukum? Bisa dihukum. Tapi apakah kita mau memenjarakan orang semuanya? Mari kita sama-sama, apalagi mahasiswa, dia akan balik ke daerahnya atau ke mana, ya mari kita sama-sama memberikan pengertian kepada teman-teman kita yang bergerak di bidang rumah potong. Kemudian di pasal 62 ayat 1-nya, pemerintah daerah, kabupaten, kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis. Ini aturan. Tapi walaupun yang seperti saya katakan tadi, ya banyak hal-hal yang kita pusat itu memberikan bantuan untuk. Kemudian di pasal 62 ayat 3, usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Ya, ini tolong dijadikan patokan. Kemudian di bidang pengawasan Kesmafet, bukan lagi di bidang pengawasan Keswan, tapi ini di bidang pengawasan Kesmafet. Nah, supaya kita bisa memilah. Ini pengawas-pengawas ini ada pengawas Keswan, ada pengawas Kesmafet, dan ada pengawas lainnya. Ya. Tapi khusus di RPH ini adalah kita utamakan bahwa itu adalah di bawah pengawas Kesmafet. Tapi yang jadi kendala sekarang dengan aturan baru yang adanya masalah otovet ya, otoritas veteriner, banyak daerah-daerah yang belum bisa memenuhi kriteria undang-undang atau PP yang sudah kita
buat masalah otoriter veteriner. Kemudian dari keseluruhan dasar hukum itu, apa yang membuat RPH itu menarik dan apa yang membuat RPH itu menjadi persyaratan teknis yang wajib dimiliki, yaitu masalah NKV. Ini dalam permentan kita, walaupun dalam undang-undangnya ada, ya, kemudian dalam PP-nya, PP 95 tahun 2012 itu tentang peternakan, tentang Kesmafet dan Kesrawan, juga menekankan betapa pentingnya NKV, mana NKV itu sebenarnya adalah suatu sertifikat, ya, sebuah sertifikat, ya, sertifikat nomor kontrol veteriner yang secara sebagai bukti yang sah, ya, dan itu terbukti bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan izin dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau kita sudah punya NKV, berarti hal ini merupakan bukti tertulis yang sah, dia sebagai jaminan keamanan produk hewan. Jadi kalau pemerintah nanti kalau terjadi sesuatu, maaf ya, ini mahasiswa mungkin sudah membaca, dikatakan bahwa 60% penyakit infeksi, ya, 60% penyakit infeksi itu bersifat zoonosis, itu berasal dari hewan dan produk hewan. 75%-nya itu, ya, 75%-nya itu adalah penyakit baru. Nah, hal-hal ini bisa kita kendalikan kalau kita benar-benar melakukan pemotongan hewan itu di rumah potong hewan. Apalagi rumah potong hewan itu sudah memiliki NKV. Itu ya. Nah, kemudian pada peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2010 ini tentang persyaratan rumah potong hewan, ya, ruminansia dan penanangan daging atau meat cutting plant. Ini nanti kalau nanti bisa di browsing, dicari peraturan Permentan ini nomor 13 tahun 2010 tentang RPH itu sendiri. Tapi di sini saya menjelaskan beberapa poin-poinnya saja. Kita tahu aspek penting dari RPHR itu ada 3. Di dalamnya adalah ada aspek teknis, kemudian aspek sosial, dan berikutnya adalah aspek ekonomi. Aspek teknis di sini adalah itu masalah sarana pemotongan hewan dan penanganan daging yang benar, ya, itu teknisnya. Kemudian pencegahan penularan zoonosis yang saya katakan tadi. Jadi di RPH itu selain tadi produknya harus dikeluarkan dalam bentuk asuh, dia juga sebagai pencegahan penularan zoonosis. Jadi saat kita di RPH ada proses-proses kita harus memeriksa sebelum dipotong sampai setelah dipotong itu dilakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah itu tadi, supaya penyakit-penyakit zoonosis yang saya sebutkan tadi, 75% yang penyakit baru itu tidak keluar dari disebabkan oleh hewan ke manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, aspek teknis berikutnya adalah pencegahan pemotongan betina produktif. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang paling penting adalah aspek sosial, ya, lapangan pekerjaan ini bagi masyarakat sekitar RPH. Makanya kalau banyak sekali RPH itu sudah tidak layak, banyak sekali minta untuk dibangun di tempat lain. Tapi kendalanya bagaimana kita menggiring aspek sosial ini, ya, karena di situ tuh biasanya sudah anak cucu itu ikut mencari pekerjaan di sekitar RPH rumah potong itu sendiri. Realisasi sosial yang terbangun secara antara stakeholder di RPH, ya, jadi kepentingan-kepentingan. Jadi kalau sebenarnya RPH sekarang ini RPH sudah mulai dilirik oleh Kementerian Perindustrian. Dianggap bahwa RPH itu salah satu sumber dari bahan-bahan mereka untuk memproduksi apa yang disebut dengan UMKM tadi. Tapi nggak apa-apa, kalau semua lini ikut membantu dalam kegiatan rumah potong hewan ini, kenapa tidak kita akan dukung bersama-sama. Kemudian terakhir adalah aspek ekonomi. Nah, bagian dari rantai agribisnis, ya,
Ini penambahan nilai akibat perubahan dari hewan hidup menjadi daging dan produk samping kegiatan pemotongan hewan. Biasanya kalau sudah ada RPH situ, pasti ada penyimak kulit di situ. Bahkan kalau itu saya kalau lihat yang di NTB itu sekitar begitu sudah ada rumah potong hewan, pasti di sebelahnya itu atau di berdekatan dengan itu ada namanya pabrik membuat kulit. Setelah itu baru nanti ada pembuat namanya kerupuk kulit. Jadi kalau pernah makan kerupuk kulit di NTB ya alhamdulillah itu masih dari rumah potong hewan kita, belum dalam dapat dari impor. Ya itu kemudian fungsi RPH ini seperti saya katakan tadi mungkin sudah nggak saya jelaskan ya, tempat pemotongan hewan secara benar ya sesuai dengan persyaratan Kesmafed, Kesrawan dan syariat agama. Ingat ya, sesuai dengan syarat Kesmafed dan Kesrawan. Jadi di dalamnya adalah Kesrawan itu harus kita perhatikan. Kemudian ini kegiatan yang di RPH, ya, kegiatan yang di RPH spesifik kita pahami. Yang pertama adalah pengangkutan sapi. Ini perlu diperhatikan. Pengangkutan sapi sampai dengan unloading di RPH, ya, di RPH, kemudian pemeliharaan sapi di kandang penampungan. Kaidah apa yang kita harus perhatikan di dalam kegiatan RPH yang 3 ini? Yaitu pertama adalah bagaimana kita memperhatikan keserawannya. Ya, disitulah tempat kita melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi sebelum dipotong, disinilah kita periksa. Kalau terjadi sesuatu, ya terjadi sesuatu, ini tidak bisa kita lanjutkan atau tidak mungkin kita melakukan pemotongan ternak itu sendiri. Kalau dia terjadi hal-hal yang kira-kira dapat menyebabkan penyakit pada manusia tadi. Ya, dari 3 ini kegiatan kita adalah di keserawannya. Jangan sampai pengangkutan sapi itu tidak memperhatikan keserawan. Kalau pernah adik-adik ketahui bahwa Indonesia pernah di ban oleh Australia, tidak diberikan sapi untuk dipotong di Indonesia karena kita tidak memperhatikan keserawannya. Ya, tidak perhatikan keserawannya. Mereka tuh sangat care and aware sekali tentang keserawan ini. Kalau kita melakukan keserawan yang tidak benar, itu baik secara nasional maupun secara internasional ada aturannya yang menghukum kita. Ya, kalau adik-adik nanti jangan sampai ya melakukan pelanggaran keserawan, terus kemudian difoto, kemudian atau disebarkan, kita tunggu aja, paling lambat 15 menit pasti Anda akan dipanggil oleh kepolisian. Karena nanti banyak sekali LSM yang ikut campur dalam masalah keserawan ini. Makanya di RPH, tolong ini diperhatikan, jangan sampai kita memikirkan bahwa ini kan hewan ini mau dipotong, ngapain kita kasih makan, ngapain kita kasih minum, itu tidak boleh. Karena itu sudah melanggar prinsip keserawan. Manusia aja mau dihukum mati kan pasti ditanya, apa kira-kira yang diinginkan karena mau dibunuh hari itu atau di hukum mati, dia pasti ditanya masalah itu. Ya, itu yang dilakukan di 3 hal itu. Kemudian di proses kegiatan di RPH itu ada setelah itu dilakukan pemeliharaan dan penampungan, kemudian pemeriksaan antemortem. Itu kita melakukan penyembelihan. Ya, penyembelihan, terus kemudian pengulitan dan pemotongan karkas. Kemudian pengangkutan karkas ke pasar. Ini punya aturan-aturan tersendiri sehingga kita tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan ini, sehingga jaminan yang kita inginkan produk itu adalah asuh benar-benar terjadi mulai dari hewan itu masuk sampai keluar daging dan sampai daging itu di meja Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian di penyembelihan ini kita juga harus memperhatikan masalah halalnya, tidak bisa lepas dari kegiatan itu. Kemudian yang pengulitan maupun pengangkutan karkas ke pasar, inilah proses gigit sanitasi dan pemeriksaan postmortem yang kita inginkan. Secara teknis, inilah kegiatan Direktorat Kesmafed. Ya.
Direktorat Mafet itu. Izin, sanitasi, dan pemeriksaan. Itu yang ya, saya ingin sampaikan. Kemudian, mungkin ini sama ya. Nggak usah saya lanjut aja. Kemudian persyaratan teknis RPH. Ini supaya kita sama-sama tahu. Tapi nanti kalau di peraturan itu ada, tapi saya tidak menjelaskan satu persatu, cuma poin-poinnya saja. Yang pertama itu masalah lokasi. Ya, kalau lokasi sudah kita katakan sesuai dengan peraturan yang ada itu harus sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah. Jadi nanti teman-teman di daerah, mohon maaf, dia paham kalau ada orang membangun RPH pasti mereka akan memperhatikan tata ruang. Nah, tapi sekarang rata-rata karena ada RPH kita yang sudah puluhan tahun, tata ruang ini jadi kacau. Dulunya RPH itu jauh dari masyarakat, sekarang masyarakat mendekati RPH. Tapi setelah lama-lama kok mereka yang protes RPH itu minta untuk ditutup. Itu sudah kebiasaan kita. Padahal kalau benar kita mengikuti tata ruang yang dikeluarkan oleh daerah, harusnya ini tidak terjadi. Ya, itu sebenarnya. Kemudian yang paling inti adalah bebas banjir dan kontaminasi. Sekarang itu banyak sekali teman-teman di Pekalongan itu juga mulai rob banyak itu, bahkan air setinggi dada kalau terjadi rob. Ini hal-hal yang kita tidak pernah memperhatikan sebelum kita bangun RPH. Dan yang penting di sini adalah bagaimana terpisah secara fisik ya dari lokasi komplek RPH Babi. Jadi adik-adik kalau melihat kita tidak heran juga ada beberapa daerah, tapi sekarang kita sudah mulai menertibkan di dalam satu komplek itu biasanya ada RPH sapi, di sebelahnya juga ada RPH babi. Nah ini yang kita berikan syarat-syarat, Anda ingin yang mana, kalau itu memang untuk sapi ya untuk keluarkan atau dipindahkan yang babinya, atau kalau tidak pintu masuk babi itu dan pintu keluar babi dengan yang rumah potong sapi pintu bisa. Dan ini yang banyak. Kemudian sarana pendukung ini yang penting ya. Itu yang paling susah itu masalah akses jalan ya menuju RPH. Nah, kemudian sumber air. Jadi jangan dikira kami kemarin mohon maaf ini ada suatu tempat kenapa kok nggak jalan-jalan, padahal kita sudah beri bantuan itu sebesar 11 miliar untuk bangun rumah potong hewan modern, tapi kok nggak jalan-jalan. Ternyata setelah dicek, dilakukan pemeriksaan ke sana, ternyata air itu kurang, atau air ke situ itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Nah ini yang jadi kendala juga, padahal kebutuhan untuk kebutuhan sumber air untuk sarana pendukung RPH ini kita tahu bahwa kurang lebih ya 1.000 liter per ekor per hari. Ya. Sementara kalau dia hari ini ada, besok enggak, ini ada, ini tidak, kan jadi kendala juga. Kemudian tentang listrik, kalau listrik mau potong kita kalau modern dia semua membutuhkan tenaga listrik. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana sarana pendukung ini dapat kita membangun fasilitas penanganan limbah baik itu padat maupun cair. Ya ini penting karena kalau kita tidak memperhatikan ini nanti kendalanya adalah dengan Kementerian Lingkungan. Ya, kami sudah pernah disurati oleh Kementerian Lingkungan ada beberapa yang terkait dengan penanganan produk hewan itu ada 7 yang terkait dengan kegiatan di peternakan dan kesehatan hewan. 2 diantaranya adalah rumah potong hewan. Itu dikasih tanda merah bahwa kita tidak memperhatikan lingkungan hidup. Sehingga ini yang kita wanti-wanti sekali. Kalau ada RPH yang kira-kira akan membahayakan seperti ini, agar diperhatikan jangan sampai dikeluarkan NKV-nya. Nanti baru NKV ada, bulan depan sudah diprotes oleh masyarakat. Nah, itu. Kemudian tata letak seperti tadi saya sudah katakan ya, ini banyak sekali nih. Kita semua harus ada nih, termasuk bagaimana area penurunan hewan ya untuk
unloading sapinya, kemudian kandang isolasi. Karena gini, kandang sapi yang saat masuk di komplek rumah potong hewan itu tidak bisa kalau dia yang sudah lama dengan yang baru digabung. Biasanya yang lama itu karena dia tunggu antrian untuk dipotong, ya sudah 2-3 hari di situ. Begitu datang sapi yang baru, seharusnya tidak boleh langsung digabung jadi satu. Itu makanya kandang isolasi itu penting. Apalagi kalau ada yang setelah diperiksa antemortemnya sebelum dipotong ternyata dia sakit. Nah ini yang pentingnya kandang isolasi. Sehingga RPH itu yang benar ya benar-benar mempunyai area-area atau tata letak yang seperti 14 ini. Ya, itu adik-adik sekalian. Supaya nanti kita memperhatikan. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan yang di pasar-pasar itu rumah potong unggas ya yang ada di pasar-pasar itu saya yakin tidak pernah memenuhi persyaratan yang ini PR kita bersama dan kalau kita hitung-hitung mungkin 50-60 kalinya RPHU yang ada di pemerintah daripada yang di luar pemerintah. Kemudian aspek teknik rumah potong hewan ya ruminansia ini ada kita bagi itu bagaimana caranya mempraktikkan veteriner yang baik ya seperti persyaratan-persyaratan yang saya katakan tadi, kemudian kesejahteraan hewannya harus diperhatikan. Kalau sudah masuk ke kandang pemotongan, usahakan jangan lagi ditali sapinya. Biasanya kan mereka menali sapi kalau masuk ke kandang, kalau sudah masuk kandang ya lepas saja, diberikan dia kebebasan. Karena di Keserawan ini prinsipnya ada 5 kebebasan, termasuk tadi diantaranya tidak boleh lapar, tidak boleh takut, membuat ekspresi alaminya harus kita jaga. Itu harus prinsip itu kita harus terapkan di rumah potong hewan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah biosecurity. Ini penting karena kita ketahui tadi seperti saya katakan kita harus mencegah zoonosis tadi. Jangan sampai nanti penyakit yang di hewan itu bisa mengenai pada manusia. Kemudian bangunan dan peralatan seperti yang tadi kita sudah saya jelaskan itu menjadikan aspek teknis yang harus kita perhatikan di rumah potong hewan. Kemudian praktek veteriner yang baik ini mungkin sudah nanti bisa dibaca ya. Yang prinsipnya kalau sudah kita melakukan pemeriksaan harus kita memberikan surat ya, semacam surat keterangan bahwa benar-benar hewan itu sehat. Apalagi dengan yang saya katakan tadi, pengendalian pemotongan hewan betina produktif. Kalau kita ada betina yang mau dipotong, kita betul-betul lakukan pemeriksaan. Apakah dia bunting atau tidak. Nah, prinsipnya gini, kalau dia istilahnya masih produktif, walaupun tidak bunting, ya apa boleh buat, biasanya kita memberikan ya sudahlah, diberikan dia izin potong karena sudah masuk ke rumah potong hewan, niat si jagal ini ya, niat si pemilik hewan itu maunya dipotong supaya kita tidak panjang. Kecuali kalau saat kita periksa itu betul-betul dia bunting, apapun alasannya usahakan untuk tidak dilakukan pemotongan hewan yang bunting itu. Jadi kalau siap untuk dipotong, ya kita juga akan membuat surat keterangan untuk siap dipotong. Praktek yang baik ya. Kemudian ini praktek veteriner yang baik, ya sudah tadi. Kemudian biosecurity, bagaimana hewan yang baru datang yang seperti saya katakan tadi tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan ya. Kemudian komplek RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. Jadi jangan sampai sapi itu masuk pintu timur, mudah-mudahan keluarnya jangan lagi dari timur kalau dagingnya ya. Jadi kalau sudah masuk di situ yang kotor, yang bersih tidak boleh kembali ke yang kotor. Itu prinsipnya. Kemudian ini kesejahteraan hewan. Ya, bagaimana kita harus memperhatikan fasilitas perburuan hewan ya untuk unloadingnya tadi, kemudian jalur pengiringan hewan, gangway-nya ini harus kita perhatikan, jangan sampai terbuat dari hal-hal yang tajam gitu ya,
karena biasanya hewannya kalau mau dipotong ya sedikit stresnya ada. Jangan sampai nanti sepanjang di jalan ke tempat pemotongan itu malah dia jadi luka atau jadi kakinya patah. Kemudian tersedia tempat makan dan minum yang seperti saya katakan tadi, jangan kira bahwa karena ini mau dipotong tidak dikasih makan dan minum, itu salah. Kemudian kandang penampungan yang terpisah tadi, ya, kepadatan hewan di kandang penampungan juga harus diperhatikan karena kita harus memberikan kebebasan, 5 kebebasan dari keserawan itu sendiri. Jangan sampai ekspresi alamiahnya itu terganggu sehingga menyebabkan dia jadi stres. Kemudian bangunan utama, mungkin saya sudah tidak jelaskan lagi ya. Ini yang penting adalah bagaimana bangunan ini kita bisa memisahkan antara daerah yang kotor dengan daerah yang bersih. Ya. Pemisahannya secara fisik ya. Itu harus jelas. Pak, ini kita pisah kok Pak, tapi pemisahnya tidak jelas. Ya, dikira dibuat garis saja, ini yang bersih, ini yang kotor, jadi juga nggak boleh. Harus pemisahannya jelas. Ini yang bersih, ini yang kotor. Ya, kalau yang bersih ini diantaranya, kemudian yang kotor. Kemudian ini persyaratan bangunan utama, mungkin saya nggak perlu jelaskan. Bisa dibaca di sini. Persyaratan bangunan utama, ya, di desain dan konstruksi dasarnya seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi. Itu prinsipnya. Nah, yang lain nanti tinggal kita cari, nanti baca aja di Permentan nomor 13 tahun 2000 tadi. Nah, terus kemudian ini bangunan utama harus memenuhi persyaratan ya, terutama ini yang perlu adik-adik ketahui. Produk hewan yang kita impor, kita punya kebutuhan daging ini kurang lebih 700.000 ton ya setahun. Sementara yang kita bisa penuhi dari dalam negeri itu hanya 420-an, ya, 420.000 ton. Sementara ya berarti yang 280-an ribu ton itu kita masih impor daging ya. Nah, saat kita melakukan proses perizinan impor daging sebelum daging impor masuk ke Indonesia, kita juga harus melakukan audit ke negara yang akan mengimpor produk hewannya ke Indonesia. Salah satunya adalah kita akan melihat persyaratan-persyaratan RPH yang ada di negara tersebut. Jadi jangankan kalau kita ngaudit sana ya, jangankan mereka di langit-langitnya atau di ventilasinya ada sedikit apa yang buat laba-laba tuh, ya semacam laba-laba gitu. Begitu ada laba-laba, kita yang mengaudit sudah tidak mengizinkan produk hewannya masuk ke Indonesia. Ya, sudah tidak kita izinkan masuk ke Indonesia. Apalagi kalau di lantainya ada lubang kecil saja, kita nggak akan izinkan daging mereka akan masuk ke Indonesia. Saking begitulah proses ketatnya kita melakukan pengujian itu. Tapi coba lihat nanti adik-adik sekalian, kalau ke RPH bagaimana RPH adik-adik semua, apakah sudah memenuhi persyaratan itu? Ingat, perjanjian internasional, perjanjian perdagangan secara internasional sudah tidak boleh lagi kita melakukan diskriminasi. Ya, diskriminasi. Jadi kalau apa yang kita persyaratkan di negara sana, di negara kita harus kita lakukan sesuai dengan yang kita persyaratkan. Nah, yang saya khawatir itu adalah nanti kalau mereka memperhatikan di Indonesia, ternyata kita tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti dipersyaratkan itu. Seketat itu kita membuat peraturan sehingga mereka tidak bisa memasukin barangnya ke Indonesia. Tapi di sini kita lihat, jangankan fisik bangunan itu sendiri, cara memotong pun diperhatikan. Karena apa? Persyaratan halal itu kita minta ke negara itu. Nanti kalau dia melihat di sini, kita memotong atau kita melakukan pelaksanaan penyembelihan itu tidak mengikuti syariat Islam yang dipersyaratkan, nanti akan mereka melakukan tuntutan bahwa mereka akan mengirim produk-produknya dari luar itu tanpa mengikuti atau tanpa sertifikat halal. Ini yang paling berbahaya.
Itu kita katakan bangunan utama RPH itu harus memenuhi persyaratan. Ini persyaratan yang kita inginkan untuk pelaksanaan higien sanitasi. Ya, itu. Bagaimana prosesnya? Yang seperti saya katakan tadi, kalau proses produksinya gini. Jadi kalau bahan bakunya itu masuk dari kiri, ya paling tidak nanti akan keluar kanan atau sebaliknya begini dari atas ke bawah. Ini contohnya, contoh alur gambarnya. Itu juga terhadap ini, itu juga ini kalau sapinya masuk dari atas atau dari utara gitu, terus nanti sampai ke selatan, bagaimana prosesnya tidak ada kembali lagi barang itu atau yang bersih itu kembali ke pintu masuk. Itu juga yang di samping kanannya adik-adik sekalian, itu datang dari kanan, ya datang dari kanan, keluar mungkin dari depan. Ini alur proses produksinya. Saya ini sampai jam berapa, Bu? Kita waktunya 100 menit, Dok. Tapi nggak apa-apa, kita fleksibel kok ya. Oke. Nanti mohon izin setelah Bapak pemaparan mahasiswa bertanya, boleh ya, Dok ya? Oke, ya. Ini makanya saya lewat-lewati aja enggak semua. Oke, terima kasih. Ya, ini persyaratan peralatan mungkin ini ya. Ini termasuk peralatan-peralatan alat dan wadah bukan sekali pakai ya. Dan itu yang dikontak dengan tangan, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, desinfeksi dan dirawat, tidak beracun dan durable. Peralatan perlengkapan pengolahan yang langsung kontak dengan produk itu permukaannya itu harus halus, ya. Kemudian tahan karat, kedap air, tahan korosif dan mudah dibersihkan dan didesinfektan. Persyaratannya. Kemudian apa saja yang kita lakukan oleh di RPH itu SDM-nya adalah ini. Minimal dalam satu rumah potong hewan itu ada 2 orang juleha. Juleha itu bukan nama ya. Memang walaupun ada nama teman kita juleha mungkin ada, tapi ini juleha di sini adalah juru sembelih halal ya. Juru sembelih halal, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa sudah kenal yang namanya juleha. Nah, kemudian Firmasternya minimal 1 orang ya, dengan ini gambar ideal yang ada kita ngambil di luar, tapi paling tidak harapan kita inilah yang kita inginkan di sumber daya manusia yang ada di kita. Kemudian tidak lupa adalah dokter hewan penanggung jawab teknis di RPH itu sendiri. Dialah yang melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu. Jadi RPH dan atau UPTD di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di Damkes Mafet. Nah, ini yang di-SK-kan ya, di-SK-kan oleh kota atau wali kota. Nah, ini yang saya katakan tadi, banyak sekali kendala-kendala kita tentang SDM di daerah karena dengan adanya keluar peraturan-peraturan tentang otoritas veteriner. Terus bagaimana penanganan limbah? Ya, ini tadi masalah RPH ya. Karena saya tadi minta selain kita RPH bagaimana sih limbahnya itu. Tadi sudah kita lihat persyaratan rumah potong itu termasuk sarana prasarananya, di dalamnya termasuk adalah masalah limbah itu di RPH itu sendiri. Kita tahu bahwa di RPH itu otomatis limbah itu ada yang padat dan pasti ada yang cair. Limbah di RPH itu dalam bentuk feses, ya, bulu, daging dan lemak yang diafkir ya. Jadi daging dan lemak yang diafkir. Jadi kira nanti daging daging juga jadi limbah ya. Nah, karena nanti setelah dilakukan pemeriksaan postmortem, biasanya ada beberapa daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, dibuang atau dikeluarkan. Nah, tapi ya mudah-mudahan enggak kita pakai prinsip di Indonesia bagaimana daging ini kasihan eman-eman kalau dibuang, bagaimana kalau enggak kita konsumsi. Itu biasa bahasa-bahasa itu. Kemudian kotoran lainnya. Dan lagi ada limbah cair, tadi itu limbah padat ya, di atas itu limbah padat.
Kemudian limbah cair itu berbentuk urin, kemudian darah, isi rumen ya dan usus, terus air pembersihan itu dalam bentuk cair. Kemudian ada limbah dalam bentuk gas yang kira-kira nanti bisa kita manfaat. Dari ketiga ini kita bisa lakukan pemanfaatan yang baik kalau kita mengerjakan dengan sistem yang benar. Jadi upaya yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran dilakukan secara terpadu ya dan berwawasan lingkungan. Jadi kita harapkan semua limbah ini kalau kita sudah keluarkan di saluran umum itu harus aman, kemudian tidak mengandung zat-zat yang membahayakan baik itu manusia maupun dan sekitarnya. Kemudian apa saja yang jumlah dari komposisi yang ada ini kita sudah lihat ini jumlah dan komposisi limbah padat dan cair di RPH. Ini sisa pakan itu sekitar 5-7 kilo itu per ekornya ya. Kemudian nanti kita lihat saja kalau RPH itu motongnya sehari 10 atau 100 tinggal kita kalikan saja. Kemudian kotoran sapi 7,5 sampai 10 kilo ya, kemudian darah 15 sampai 20 liter, isi rumen sekian, terus kemudian isi usus juga demikian. Kemudian tahapan pengolahan limbah ini kita lihat yang seperti saya katakan tadi, kalau limbah padat ya kita bisa membuat jadi pupuk, kemudian nanti yang cair itu nanti dengan sistem penyaringan juga akan menjadikan bahwa dia tuh bisa jadi biogas termasuk dari gas-gas yang banyak dengan HN3 tadi. Ini juga prinsipnya sama, mungkin pengolahan limbah yang cair ya. Dan saya tidak perlu jelaskan lagi, prinsipnya hampir sama yang kayak tadi, tapi proses-proses ini diharapkan di RPH ya, diharapkan di RPH itu tetap dilakukan. Karena apa? Nantinya yang saya katakan tadi saat dibuang ke saluran umum itu sudah tidak membahayakan seperti yang kita takut-takuti ya. Nah, itu yang prinsipnya. Ini kita coba ambil pengolahan limbah cair itu contoh di RPH Cakung ya di Jakarta sini. Ini gambar instalasi pengolahan limbah cairnya. Kemudian sistemnya kita lihat yang di tengah itu. Ini instalasi IPAL-nya sebelum limbah cair itu masuk ke digester. Kemudian nanti di terakhir itu adalah ada kantong-kantong pengumpulan biogas yang bisa kita gunakan. Tapi pada umumnya rumah potong yang sudah modern begini, biogas di sini mereka pakai atau gunakan untuk mengolah atau menggiatkan pembangkit untuk mengolah limbah-limbah yang ada di IPAL itu sendiri. Jadi kasarannya hemat tenaga listrik lah. Mereka menggunakan biogas itu sendiri. Itu biasa mereka lakukan karena kalau tidak nanti mereka menggunakan untuk apa lagi biogas yang ada situ. Tapi kalau yang ada di RPH kita yang biasa-biasa itu, kalau kita buat demikian, seharusnya bisa untuk menyinari atau sebagai pengganti untuk penerangan teman-teman di RPH yang ada di situ. Karena kita tahu bahwa RPH rata-rata untuk sapi biasa mereka memotong pagi hari sampai mulai tengah malam sampai pagi hari. Jadi itu saya rasa mungkin perlu tenaga pembangkit listrik atau hal-hal lain sebagai penerangan yang bisa kita gunakan. Itu prinsipnya. Kemudian bagaimana dengan pengolahan air limbah RPH ini ada cara elektrokoagulasi ya, alirannya kontinu, kemudian cara penambahan katalis dan cahaya, ini prosesnya, kemudian cara anaerob ya. Ini yang kita temukan di RPH tergantung bagaimana kita ingin melaksanakannya. Prinsipnya yang seperti saya katakan tadi, jangan sampai itu menjadikan hal-hal yang mengganggu kesehatan manusia maupun mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga tunggu kalau ada kesempatan untuk tanya jawab, silakan, tergantung dari nanti panitianya. Ini saya kembalikan ke panitia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi